Sometimes it's hard to breathe. All these thoughts that shout at me, try to bring me to my knees. And it's overwhelming, darkness echoes all around. Feels like everything is crashing down. Still I know where my hope is found. And it's only you and ooh. You say you're working everything for my good and ooh, I believe every word. 'Cause even in the madness, there is peace, drowning out the voices all around me. Through all of this chaos, you are writing a symphony, a symphony. And even in the madness, there is peace, drowning out the voices all around me. Through all of this chaos, you are writing a symphony, a symphony. Oh, to my heart, to your beat, let me be your melody. Even when I cannot see, but you're orchestrated. Even when the dark surrounds, you'll never let me drown. I know that my hope is found in the name of Jesus. Ooh, you say you're working everything for my good and ooh, I believe every word. 'Cause even in the madness, there is peace, drowning out the voices all around me. Through all of this chaos, you are writing a symphony, a symphony. And even in the madness, there is peace, drowning out the voices all around me. Through all of this chaos, you are writing a symphony, a symphony. Oh. Yeah, I wanna truly know if you compose beautiful music though. From all my unruly notes, the distance is distant, it's moving close. Now I see, erase the scales from my eyes, then play the scale of my life. Chaos played off with a chord and a chord with a source, prevented through strife. And I've tasted suffering, I've been embraced by the painful buffering. I've been bound by doubt so loud right now, but a melody is made when you play these rusty. Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami kenal, yang begitu indah dan begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di saat kami mempunyai kerinduan Tuhan Yesus untuk memuji nama-Mu, kuasa itu turun Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa di atas puji-pujian itu Tuhan Yesus, ada kuasa yang sanggup mengalahkan segalanya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau, karena Engkau Allah yang patut kami sembah, dan Engkau Allah yang patut kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus kuasai kami, Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus lingkupi kami, sehingga kami boleh mendapatkan mujizat atas pujian-pujian ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan firman-Mu Tuhan, yang nanti akan disampaikan Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, berikan hikmat marifat-Mu Tuhan atas gembala sidang kami, atas pendeta kami Tuhan, yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kuasa. Haleluya, amin.
dosa yang mungkin tak terampunkan, namun Kau telah menyucikan, ku diperdamaikan. Terima kasih Tuhan untuk tiap ajaran-Mu yang memberiku ketekunan dalam penyucian. Terima kasih Tuhan untuk pembukaan firman-Mu yang dapat memimpin daku mengerti kehendak-Mu. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencegah dalam pribadiku. Hari demi hari ku rasakan kelimpahan anugerah-Mu lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk janji perlindungan bagi setiap kehidupan yang mau disucikan. Walau kelak bumi dan langit pun digoncangkan, ku tetap pegang janji-Mu, Kau melindungiku. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar.
Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam ibadah online kita. Kita mau menikmati firman Tuhan dan kita mau berdoa supaya hati kita benar-benar siap untuk diisi oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah. Karena sungguh-sungguh kami bawa hati kami di hadapan-Mu. Kami hadir di sini karena kami siap untuk diisi oleh kebenaran-Mu, Tuhan. Berfirmanlah dengan seluas-luasnya dan seleluasa-leluasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Selamat pagi. Keadaan kita sehat semua bukan? Haleluya. Kita mau ingat pengalaman bangsa Israel. Ya, yang masuk ke tanah Kanaan ternyata adalah generasi-generasi baru yang belum pernah mengalami perbudakan di Mesir, generasi-generasi baru yang sedikit menerima pengalaman atau proses kehidupan di padang gurun. Ya, generasi-generasi anyar bangsa Israel itu yang masuk ke tanah Kanaan. Nah, belajar dari situ, kita pun mau belajar tentang generasi-generasi kita ini loh. Generasi-generasi penerus kita. Hai para orang tua khususnya. Anak-anak kita. Karena Kristus akan datang untuk yang kedua kalinya. Ya, kalau Tuhan kasih izin, Tuhan kasih kesempatan, ya kita semua sih bisa keangkat bersama-sama. Ketemu Tuhan Yesus. Tapi kalau tidak, ya anak-anak kita. Anak-anak kita tidak ketinggalan, tetapi anak-anak kita pun ikut terangkat. Oleh sebab itu, judul firman Tuhan kali ini akan diberi judul Anak Emas, Generasi Emas. Kita mau menjadikan generasi kita selanjutnya adalah generasi emas. Hai para orang tua, ini tugas kita, jadikan anak-anak kita menjadi generasi emas, anak emas. Hai anak-anak, mari poles dirimu. Kalau di sini ada anak muda, anak remaja atau anak-anak, gak apa-apa. Mari poles diri kita, mari tingkatkan kualitas kehidupan kita menjadi anak emas dalam generasi emas. Karena ini penting, ya. Pengalaman bangsa Israel menjadi pelajaran bagi kita. Hanya generasi selanjutnya yang bagaimana? Yang akhirnya mereka masuk tanah Kanaan. Ya, oleh sebab itu kita rindu untuk membaca firman Tuhan dari Markus 7 ayat yang ke-10. Ini dasar. Markus 7 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, karena Musa telah berkata,
hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Anak emas akan menjadi generasi emas kalau anak-anak itu menghormati ayah dan ibunya. Melalui firman Tuhan ini ada dua hal. Yang pertama, dari hal anak-anak. Anak-anak, engkau harus hormati ayah dan ibumu. Hal yang kedua adalah dari orang tua, ayah dan ibumu. Ayah dan ibu wajib mendidik, mengajar anak-anaknya. Baru judul ini akan tergenapi, anak emas di dalam generasi emas. Jadi yang kedua itu ada peran daripada orang tua. Orang tua berperan besar di dalam mengajar anak-anaknya. Ya. Anak yang alkitabiah yang Tuhan mau. Sehingga Tuhan katakan melalui Musa, hormatilah ayahmu dan ibumu. Anak-anak yang alkitabiah, anak-anak yang menjadi sasaran hadirat Allah adalah anak-anak yang bijak, adalah anak-anak yang berakhlak, yaitu anak-anak yang sanggup menghormati ayahnya dan ibunya. Seperti Salomo katakan di dalam Amsal 10 ayat yang pertama. Amsal-amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Anak-anak yang alkitabiah adalah anak-anak yang bijak. Anak-anak yang bisa menyenangkan orang tuanya. Anak-anak yang tidak membuat jidat orang tuanya selalu mengkerut. Karena memikirkan tingkah laku anak-anaknya, karena memikirkan anak-anaknya. Bukan sebaliknya orang tua yang sudah tua. Seharusnya bersukacita, tenang, bergembira. Karena sekarang anak-anaknya yang memelihara kehidupan orang tua. Anak-anak yang bisa memelihara kehidupan orang tua, anak-anak yang bisa mengangkat harkat dan martabat orang tuanya adalah anak-anak yang bijak dan berakhlak. Anak-anak yang mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Bukan seperti anak-anak bebal yang bisanya membuat malu ibunya, yang bisanya membuat orang tuanya hanya berpikir keras dan berpikir keras. Ya, itu anak-anak yang alkitabiah. Mohon maaf, ayat ini tidak berkata bahwa anak-anak yang kaya, anak-anak yang banyak duit, anak-anak yang sukses. Anak-anak yang alkitabiah adalah anak-anak yang bisa mengangkat derajat orang tuanya. Anak-anak yang care terhadap orang tuanya. Hei anak-anak yang masih mempunyai orang tua, engkau dengar firman Tuhan kali ini. Saudara, jangan ikut-ikutan, khususnya anak-anak ini ya. Jangan ikut-ikutan gaya dunia loh. Gaya dunia sekarang banyak anak-anak yang cuek bebek. Gaya dunia sekarang banyak anak-anak yang menyakiti orang tua. Selemah-lemahnya orang tua, dia adalah yang merawatmu dari kecil. Ya. Banyak keterbatasan orang tua. Anak-anak harus ingat bahwa mereka adalah yang membawa engkau sampai dewasa seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anak-anak yang alkitabiah adalah anak-anak yang mengetahui pasti dan benar apa dan bagaimana tindakannya. Kita belajar dari seorang yang namanya Amnon di dalam 2 Samuel 13 ayat 1. Amnon adalah anaknya Daud, salah satu anaknya Daud. Apa tindakan Amnon? Dikatakan dalam ayat yang kedua 2 Samuel 13. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia.
Amnon anak Daud. Tamar juga saudaranya Amnon. Saudara, karena cinta buta, Amnon jatuh cinta kepada Tamar, padahal masih saudara. Ini artinya apa? Anak Daud yang namanya Amnon tidak mengetahui pasti tindakannya itu benar atau salah. Ini bahaya. Padahal anak-anak yang Alkitabiah adalah anak-anak yang tahu posisi di mana dia berada. Ketika dia mau berkata-kata, tindakannya bagaimana? Ketika dia mau bertindak, tindakannya juga bagaimana? Apakah sesuai dengan maunya Tuhan? Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Jangan seperti Amnon, udah tahu saudaranya sendiri itu Tamar, dia mau ambil juga. Ya. Anak-anak yang Alkitabiah yang kedua adalah anak-anak yang mengetahui pasti dan benar bagaimana tindakannya. Karena dari kecil sudah diajar oleh firman Tuhan. Gitu loh, 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Dari kecil engkau sudah diajar oleh kitab suci. Ini penting. Siapa yang ngajar? Ya tentunya orang tua. Orang tua di sini punya peran, papa mama di sini punya peran untuk mengajar anak-anak. Ajarlah anak-anakmu, hai para orang tua sekarang, dengan firman Tuhan. Boleh kita ajar anak-anak dengan bisnis, boleh kita ajar anak-anak dengan pengetahuan, tapi utamanya adalah dan jangan dilupakan ajar anak kita dengan firman Tuhan. Jangan seperti nanti bangsa Israel yang masuk tanah Kanaan karena orang tuanya seperti itu, maka yang masuk ke tanah Kanaan adalah generasi selanjutnya. Karena generasi awalnya tidak bisa menjadi contoh. Ya. Anak-anak yang Alkitabiah adalah anak-anak yang dari kecil sudah diajar oleh firman Tuhan. Ya, penting. Peran orang tua di sini, karena anak-anak kan sehari-harinya dalam lingkungan, dalam perlindungan orang tua. Kalau di gereja anak-anaknya cuma seminggu sekali, ya, seminggu sekali pun dibatasin berapa jam, cuma 2 jam, kadang-kadang 1 jam. Jadi terbatas. Jadi yang punya peran untuk mendidik anak-anak adalah orang tua, mama dan papa. Didik anak-anakmu utamanya dengan firman Tuhan. Bagaimana didik dengan firman Tuhan? Ya otomatis orang tuanya harus ada firman Tuhan. Orang tuanya harus rajin belajar Alkitab, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Seperti itu ya. Ini kewajiban daripada orang tua. Jangan berikan anak-anakmu di dalam pendidikan kepada orang lain. Puji Tuhan. Anak yang Alkitabiah. Sekarang saudara, dari kata-kata Musa, anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini ingin menunjukkan kepada kita. Musa ingin menunjukkan kepada kita peran anak dalam keluarga. Pada tahun 2019 atau pada awal 2020, kita sudah ditunjukkan oleh firman Tuhan apa peran laki-laki atau suami dalam keluarga. Kita juga pernah mendengar firman Tuhan tentang apa peran perempuan atau istri dalam keluarga. Sekarang, pada masa pandemi corona ini, ya nggak ada barang kebetulan, giliran peran anak di dalam keluarga. Peran anak di dalam keluarga adalah seperti kata Musa, menghormati ayah dan ibunya. Apa itu yang pertama? Taat. Efesus 6 ayat yang ke-1. Anak-anak wajib taat kepada orang tuanya. Kita anak-anak punya pendapat boleh. Anak-anak punya ide boleh. Anak-anak punya keinginan boleh. Tetapi orang tuamu adalah wakil Allah di dunia ini. Engkau wajib mentaati orang tuamu. Tentunya perintah-perintah yang benar sesuai firman Tuhan. Ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan total,
bukan ketaatan basa-basi, ketaatan yang sudah diteladankan oleh junjungan kita Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ini bukan basa-basi kalau taat sampai mati. Ini resiko, tapi resiko itu dimakan oleh Yesus. Bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian juga teladan Yesus harus dijadikan contoh bagi anak-anak generasi sekarang. Taat total, tidak basa-basi. Ya, bukan karena kita mau dikasih sesuatu sama orang tua, kita taat. Itu namanya ketaatan basa-basi. Bukan hanya karena pengen keinginan kita tercapai, dikabulkan oleh orang tua, kemudian kita pura-pura taat. Itu basa-basi. Tidak. Tapi ketaatan yang total. Ini peran anak di dalam keluarga, taat kepada orang tuanya. Dan banyak kali di dalam kehidupan kita, orang tua pun ketika memberi perintah, perintah itu mungkin tidak sesuai dengan hatinya anak-anak. Perintah itu mungkin tidak menyenangkan hati anak-anak. Tapi firman Tuhan katakan, anak-anak harus taat. Seperti itu, saudara. Orang tua mungkin memerintahkan anak-anak untuk melakukan hal yang bertentangan dengan idealisme anak-anak. Tetapi itu orang tua. Dia lebih berpengalaman dari anak-anak. Dia tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Makanya dia akan berkata atau bertindak demikian, ya. Anak-anak yang punya idealisme, punya ide, boleh. Tetapi engkau harus taat kepada orang tua. Itu yang pertama. Peran anak dalam hal menghormati ayah dan ibunya. Bentuk hormat itu adalah taat. Ya, taat. Kristus diutus Allah datang ke dunia. Mati di atas kayu salib. Itu tidak enak. Yang kedua, bagaimana bentuk menghormati ayah dan ibu? Kita baca di dalam 2 Samuel 15 ayat 14. Ini pengalaman Absalom terhadap papanya Daud. Ayat 14. Kemudian berbicara Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Siapa Daud? Siapa Absalom? Daud begitu takut dengan Absalom. Absalom mau membunuh Daud. Sekali lagi saudara, siapa Daud? Siapa Absalom? Daud adalah ayahnya Absalom. Absalom adalah anaknya Daud. Ternyata Absalom memberontak terhadap Daud. Firman Tuhan ingin berkata buat kita, buat anak-anak sekarang. Hai anak-anak, bentuk hormat kepada ayah dan ibumu adalah tidak berontak kepada ayah dan ibumu. Mungkin ayah dan ibumu mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak atau keinginanmu. Jangan berontak. Dengar ini hai anak-anak. Hai anak-anak yang masih punya orang tua, yang orang tuanya masih hidup. Mungkin orang tuamu tidak memberikan engkau seperti yang engkau inginkan. Tetap jangan berontak terhadap dia. Ini firman Tuhan. Sejelek-jeleknya ayah dan ibumu, selemah-lemahnya ayah dan ibumu, tetap jangan berontak terhadap ayah dan ibumu. Ini pengalaman dari Absalom terhadap Daud, ayahnya. Ini juga introspeksi buat kita, hai anak-anak. Kepintaranmu jangan untuk melawan orang tua. Kekayaanmu jangan untuk melawan orang tua.
Keberadaanmu sekarang jangan untuk melawan orang tua, tapi pakai untuk hormat kepada ayah dan ibumu. Ya. Itu baru namanya memuliakan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana bentuk dari hormat kepada ayah dan ibu? Kita baca dari Kejadian 37 ayat yang ke-34. Kejadian 37 ayat yang ke-34. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Yakub berkabung karena Yusuf. Yakub yang sudah tua bersedih karena anak pengais bungsunya hilang dari hadapannya, dijahatin oleh kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya Yusuf sudah membuat Yakub berkabung. Kakak-kakaknya Yusuf, anak-anaknya Yakub, sudah membuat hati Yakub bersedih. Itu artinya anak-anak Yakub yang lain tidak menghormati Yakub karena sudah membuat bersedih orang tuanya karena Yusuf. Bentuk hormat anak-anak kepada orang tuanya yang ketiga adalah jangan sengaja membuat orang tua bersedih. Hai anak-anak, sadar atau tidak sadar, pernahkah engkau membuat orang tua bersedih? Atau bukan pernah lagi, setiap harikah kita membuat dahi orang tuamu mengkerut? Atau setiap harikah kita membuat kepala orang tua kita rambutnya bertambah satu persatu putih karena persoalan kita? Kita punya persoalan, hai anak-anak, seringkali kita melibatkan orang tua. Kita punya masalah, hai anak-anak, seringkali hanya menyusahkan orang tua. Apalagi nih anak-anak muda yang sudah menikah. Engkau hebat sudah menikah, tetapi ketika engkau menikah, engkau selalu merepotkan orang tua, bukan membahagiakan orang tua. Ini penting untuk kita simak. Jangan sengaja membuat orang tua bersedih. Orang tua berpikir keras setiap hari, bagaimana dengan anak-anakku? Jangan seperti itu, saudara. Itu namanya membuat orang bersedih. Anak-anak, engkau harus menyukacitakan orang tuamu. Bukan dengan uang, enggak. Dengan kata-kata lembutmu orang tua sudah senang. Dengan orang tua masih bisa mendengar kata-katamu, entah lewat telepon, entah lewat kehadiranmu. Orang tua senang. Jangan terbalik, saudara. Orang tua yang selalu menghubungi saudara. Orang tua yang selalu menelpon anak-anak. Anak-anak, orang tua nggak perlu duitmu. Anak-anak, orang tua nggak perlu hartamu. Orang tua hanya ingin melihat engkau bahagia. Engkau bisa mengunjungi orang tuamu. Engkau bisa memperhatikan orang tuamu. Seperti itu. Penting ya. Sehingga orang tua tidak bersedih. Kesedihan orang tua seringkali, saudara-saudara, tidak diucapkan lewat mulut. Karena senakal-nakalnya anak-anak, kasih ibu terhadap anak-anak itu tidak terbatas. Sehingga tidak terucapkan dan tidak perlu diucapkan. Tetapi anak-anak seharusnya peka
Tapi anak-anak seharusnya sadar, engkau harus bisa membahagiakan orang tuamu. Ya, itu yang ketiga dari bentuk anak-anak menghormati orang tuanya. Yang keempat, bagaimana bentuk anak-anak menghormati orang tuanya? Ya, dari Matius 15 ayat yang keempat. Matius 15 ayat yang keempat. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Oh, Pak Pendeta, saya nggak pernah mengutuki papa mama saya kok. Apalagi menghujat papa mama saya nggak pernah kok. Saya selalu hormat. Bentuk mengutuki itu apa sih, saudara? Bentuk tidak mengutuki orang tua artinya kita harus bisa sayang kepada orang tua. Kita harus bisa menyayangi orang tua. Itu baru tidak mengutuki. Mungkin mulut kita tidak mengutuki, tapi kelakuan kita tidak peduli kepada orang tua. Kita tidak pernah berpikir dalam dan berpikir panjang tentang kebutuhan orang tua. Entah kebutuhan jasmani, entah kebutuhan batin ya. Karena kita tidak peka, engkau sudah mengutuki orang tuamu. Ya. Jadi bentuk daripada menghormati ayah dan ibunya yang keempat adalah tahu membalas budi kepada orang tua. Waktu kita masih bayi, kita masih kecil, orang tua hampir 24 jam bangun. Sekarang anak-anak baru ngumpul kalau orang tuanya udah dipeti mati. Mohon maaf saya kasar berkata. Anak-anak berlomba-lomba untuk memperlihatkan dirinya care terhadap orang tuanya ketika orang tuanya sudah mati. Saya katakan tidak berguna. Selama orang tua kita masih hidup sekarang, ayo kita sayangi orang tua kita. Terserah bentuk saudara menyayangi orang tua bagaimana. Bisa kasih makanan, bisa kasih kabar, bisa tanya kabar orang tua bagaimana. Itu loh. Jangan bikin orang tua bersedih, jangan kasih orang tua berpikir keras. Jangan suka memprovokasi orang tua, jangan suka memanas-manasi orang tuanya karena kekecewaan kita anak-anak terhadap anak-anak yang lain. Gak bagus. Bentuk daripada menghormati ayah dan ibunya adalah, bahasa aslinya hormat adalah bahasa Ibraninya kabat, bahasa Yunaninya timou, artinya memelihara orang tua. Ini kewajiban anak-anak memelihara orang tua. Alkitab mengatakan memelihara orang tua itu adalah kewajiban anak-anak. Kita baca ayatnya, ayat 11 sampai 13 dari Markus 7 tadi ya. Markus 7 ayat 11. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya dan ibunya. Jangan jadikan pelayanan atau pekerjaan Tuhan kamu mengabaikan orang tuamu. Artinya kabat, artinya timou adalah anak-anak harus memelihara orang tuanya. Dengar, saya ulangi. Anak-anak harus memelihara orang tuanya. Apalagi kalau engkau sudah berhasil. Anak-anak harus memelihara orang tuanya. Tidak menunggu engkau kaya, tidak menunggu engkau banyak harta. Tidak menunggu engkau banyak mobil, banyak rumah. Engkau harus memelihara orang tuamu. Ya, ini artinya menghormati ayah ibumu, mengangkat harkat derajat orang tua kita. Coba kita lihat pesan daripada Salomo. Bagaimana sih kita memelihara orang tua kita? Amsal 19 ayat yang ke-26.
Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memburukkan dan memalukan diri. Derajat orang tuanya jatuh. Ya, Amsal sekarang 23 ayat 22. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Jangan dihina. Ayat 25. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Ini bentuk menghormati ayah dan ibumu. Hai anak-anak, pelihara orang tuamu. Jadikan masa tua ayah dan ibumu masa tua yang berbahagia. Ini artinya kabat atau timau, derajat orang tua diangkat. Dengan cara apa? Dipelihara oleh anak-anaknya. Bukan karena orang tua dikasih mobil. Bukan karena orang tua dikasih uang banyak. Itu namanya nyogok. Tapi engkau harus memelihara lahir dan batin daripada orang tua. Khususnya batiniah daripada orang tua. Engkau harus rawat dia. Engkau harus pelihara. Ya, puji Tuhan. Yang kelima, bentuk hormat kepada ayah dan ibu kita adalah seperti contoh Rut. Rut 1 ayat 15 sampai 17. Rut 1 ayat 15 sampai ke 17. Ya. Dicontohkan oleh justru seorang perempuan Moab, bukan bangsa Israel, cuma menjadi contoh yang luar biasa buat kita. Rut 1 ayat 15 sampai yang ke-17. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, dengar saudara, kata Rut yang orang Moab itu, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Oh haleluya. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Bentuk hormat kepada ayah dan ibu yang kelima adalah berbakti kepada orang tua sampai orang tua mati. Rut yang berbakti kepada Naomi, tidak pernah meninggalkan Naomi. Sekalipun Naomi nggak punya apa-apa, Rut tetap setia pada Naomi. Sekalipun Naomi itu hanya ibu mertuanya Rut, tetapi Rut tetap berbakti kepada Naomi. Apalagi anak kandung. Engkau wajib berbakti kepada orang tua kandungmu. Anak menantu aja bisa berbakti kepada mertuanya. Mengapa anak kandung sulit untuk berbakti kepada orang tuanya? Nggak pakai syarat, kalau saya udah kaya, kalau saya jadi direktur, baru saya bisa memelihara. No, Alkitab tidak berbicara demikian. Ya, contoh daripada Rut. Nah, hai anak-anak, ini peran anak-anak di dalam keluarga. Supaya engkau juga masuk Yerusalem baru. Karena engkau ternyata mengikuti firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya, orang tua sudah kebagian giliran, suami sudah kebagian giliran, perempuan sudah kebagian giliran, dan giliran hari ini anak-anak engkau diisi oleh firman Tuhan. Engkau dipoles oleh firman Tuhan. Dengar itu, lakukan. Ya. Dengar itu, lakukan tanpa syarat. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih.
Engkau sudah mengawal kami dengan firman-Mu. Kepada kami sebagai orang tua, kami harus bisa mengajar, mendidik anak-anak dengan firman Tuhan, supaya anak-anak menghormati orang tuanya. Khususnya dalam hal kebenaran akan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami sebagai anak-anak, kami sudah ditegur oleh-Mu Tuhan. Supaya kami juga, ketika kami sudah berhasil, ketika kami sudah Engkau berkati, kami juga ingat untuk memelihara orang tua. Tetapi bukan saja ketika kami berhasil atau diberkati, kami wajib memelihara orang tua kami. Oh, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang melengkapi kami, yang membuat kami bersih, kemudian yang membuat kami sempurna. Sempurnakan kami terus dengan firman Tuhan, dari pihak orang tua maupun dari pihak anak-anak, supaya kami layak menjadi mempelai perempuan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur oleh karena firman-Mu. Roh Kudus, Engkau bekerja luar biasa terhadap kami semua. Roh Kudus, Engkau bekerja kepada orang tua, papa, mama, ayah, ibu. Engkau bekerja kepada anak-anak yang masih muda, yang sudah remaja atau yang masih kecil, semuanya Engkau lawat dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku Sekarang kita menerima berkat Tuhan. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita angkat hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga terus menyertai kita sekalian. Dilingkupi dengan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa.
dan